Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kusnul Widiani dari Perbankan Syariah E semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya pada mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Langsung saja, pada poin pertama ada konsep ICT atau Information Communication Technology. Teknologi di era globalisasi saat ini sedang berkembang. Banyaknya perusahaan yang melirik di dunia teknologi ini dengan bergabung bersama di dalam usaha teknologi informasi atau TI. Sektor perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Maka perbankan harus selalu berinovasi dengan memperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Nah, dengan adanya fenomena yang tidak lepas dari internet, maka perbankan mulai mengadopsi dalam pemanfaatan internet mengembangkan usahanya. Terdapat banyak bank yang menawarkan layanan internet banking untuk dapat memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari. Salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri, antara lain BSM Net Banking, BSM Mobile Banking, BSM Card, BSM SMS Banking, selanjutnya BSM Electronic Payroll, dan BSM e-Money. Informasi perbankan melalui teknologi internet banking diharapkan dapat menekan transaksional cost serta antrian di bank. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Electronic commerce atau e-commerce atau juga sering disebut electronic business adalah cara menggunakan teknologi informasi atau IT untuk melakukan bisnis antara dua atau lebih pada suatu organisasi atau antara organisasi dengan organisasi atau kepada konsumen akhir melalui jaringan komputer. Langkah awal dalam membangun bisnis via e-commerce adalah menentukan jenis barang atau jasa yang akan ditawarkan beserta pemikiran tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Langkah selanjutnya adalah menawarkan dagangan melalui halaman web yang berisi informasi dagangan. Berikutnya adalah layanan transaksi dengan menggunakan media yang sama dan menggunakan kartu kredit atau kartu pintar sebagai sarana pembayaran. Langkah terakhir adalah melalui packingan dan pengiriman barang yang dibeli kepada pembelinya. Kemudian ada perkembangan teknologi komputer perbankan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir. Setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi dengan mudah seolah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Syarat penting aplikasi, sistem operasional aplikasi, berhubungan dengan teknis analisis perancangan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Kemudian ada produk revision, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan baik dari sisi strategi maupun perubahan oleh regulasi. Selanjutnya ada product transition, daya adaptasi software terhadap lingkungan baru mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan revisi baru, software pendukung, delivery channel maupun hardware yang terus dikembangkan. Sistem operasional aplikasi mempunyai kualitas operasional aplikasi antara lain correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Produk revision mempunyai faktor pokok ada 3 yaitu maintainability, flexibility, serta testability. Selanjutnya ada produk e-banking di Indonesia. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran kredit, listrik dan telepon atau pembelian voucher dan tiket. Ada juga transfer ke bank lain. Kelebihan dari
Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap terpampang di layar komputer atau PC atau PDA. Selanjutnya ada SMS atau M-Banking. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahan, bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, dan pembelian voucher. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS. Selanjutnya ada phone banking. Pada awalnya, layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening, serta dilayani oleh Customer Service Operator atau CSO. Namun profilnya kemudian berkembang untuk transaksi. Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non-tunai. Kemudian ada ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam transaksi, termasuk berbelanja sebagai kartu debit. Layaknya lah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dalam segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahannya serta penggunaannya juga mudah. Selanjutnya ada sistem keliling Bank Nasional Indonesia. Keliling adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Dalam pelaksanaan keliling tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut yaitu memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran QIRAL, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian utang piutang secara aman, cepat serta efisien. Kemudian merupakan salah satu pelayanan bank kepada para nasabah-nasabahnya. Yang terakhir ada sistem informasi perbankan syariah. Prinsip operasional bank syariah, perbankan syariah secara global bertujuan untuk mendapatkan laba, namun operasionalnya menghindarkan adanya riba. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan konvensional yaitu 1. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi loss and profit sharing. Yang kedua, bank syariah lebih menekankan dalam pengembangan sektor real. Yang ketiga, bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Kemudian, bank syariah juga memiliki minimal 5 prinsip operasional dalam menjalankan usahanya, yaitu 1. Prinsip simpanan murni atau al-wadiah. Yang kedua, bagian hasil atau syirkah. Yang ketiga, prinsip jual beli atau at-tijarah. Yang keempat, prinsip sewa atau al-ijarah. Kemudian yang terakhir, prinsip jasa atau al-ajar walumullah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.